Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita edisi pertama di tahun 2023. Bismillah ya. Apa perlu saya kenalkan ya, Sokrates ini mestinya teman-teman sudah kenal yang rajin ngaji filsafat ya. Dia ini kelahiran Athena, meskipun tidak pas di kotanya. Desanya ada di satu gunung, kalau jalan kaki sekitar 2 jam menuju Athena. Ayahnya seorang pematung, ibunya bidan. Nah, Sokrates itu mudanya juga bantu ayahnya, jadi tukang batu, jadi tukang bikin patung. Kemudian dia pernah juga jadi tentara pasukan yang membela Athena di usia-usia 30-an. Kemudian yang paling terkenal hidupnya memang banyak dihabiskan untuk berkeliaran. Jadi dia ini sukanya jalan-jalan kemana-mana di seluruh penjuru kota Athena, meskipun nongkrongnya, mojoknya banyak di satu pasar namanya Agora. Nah, beliau nongkrong di satu tempat, di satu serambi, yang serambi ini terkenal juga dipakai orang-orang Stoa. Nah, disitulah dia banyak melahirkan gagasan-gagasan filsafatnya lewat jalan dialog. Jadi dia ini sering meresahkan orang karena usil, atau saya tidak tahu kalau bahasa hari ini agak julid atau gimana ya. Jadi dia tanya hal-hal yang membuat orang bingung, tapi akhirnya orang menemukan kebenaran. Ini gayanya Sokrates, meskipun nanti akhir hidupnya agak tragis. Dia dihukum mati, dieksekusi, dipaksa minum racun karena dianggap merusak pikiran anak-anak muda. Nah, ini nguatiri ya, ternyata ngerusak pikirannya anak-anak muda, resikonya mati zaman itu. Ya karena yang punya kuasa kan juga punya kepentingan. Dia ini hidup di era polis Athena, satu kota pemerintahan yang terkenal sekali. Jaya-jayanya Athena saat itu pimpinannya namanya Perikles. Sokrates ini dikenal dari sisi fisik adalah orang paling tidak ganteng se-Yunani. Jadi memang dia digambarkan sama sekali tidak menarik. Nah, tapi dia beredar kemana-mana di seluruh penjuru kota, penjuru pasar untuk tadi ngajak orang diskusi. Sehingga dia digelari Gadfly of Athens. Rumusnya hidup yang benar itu kalau pakai istilah sederhana itu harus bijaksana. Bijaksana itu paradigma pas. Ini banyak sekali sering saya sampaikan, meskipun banyak orang juga salah paham. Bijaksana itu ketika kita bisa menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan kebenaran cocok dengan ruang dan waktunya. Jadi benar belum mesti bijaksana, itu jangan hanya berhenti di kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu perlu tambahan kebijaksanaan. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali kebenaran ini jadi blunder. Harusnya
kebenaran membuahkan hidup yang baik, bisa jadi malah merusak. Jadi bijaksana itu menggunakan kebenaran secara pas, sesuai dosis, ruang, waktu, porsi, dan proporsinya. Itulah wisdom. Untuk bisa bijaksana syaratnya harus benar dulu. Jadi setelah kebenaran baru kebijaksanaan. Tidak berhenti sekedar kebenaran. Jadi bukan anti kebenaran. Karena kemarin saya lihat di medsos ada yang bilang bahwa wah berarti ini anti kebenaran Pak, pro kebijaksanaan saja. Tidak begitu. Untuk bisa bijaksana ya kita harus tahu kebenarannya. Dengan dasar kebenaran itulah kita menjalankan kebijaksanaan. Oke, ya kayak mahasiswa ujian itu loh. Kadang-kadang memang dosennya perlu bijaksana. Kalau dosennya berhenti pada kebenaran ya mungkin banyak yang tidak lulus. Nilaimu pas-pasan semua mesti. Untungnya Allah itu ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan adil tapi sekaligus ada ihsannya lah. Kalau hanya adil ya mahasiswa ini harusnya nilainya C. Tapi karena wal ihsan ya lumayan lah ditambahi jadi B. Dari C jadi B itu ya nama lain dari kebijaksanaan. Ini terkenal sekali rumus triple filter dari Socrates ini. Apa sih yang ditanyakan, diujikan? Paling tidak 3 hal ini. Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga, apakah sesuatu itu penting? Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Jadi ini menarik, ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter, 3 lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini. Setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan 3 ini. Ini yang di-share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua, ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga, ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar, tapi tidak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter 3 ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind? Or is it necessary? Kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post-truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan 3 ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang, akhlak faukol ilm, itu kain. Benar enggak? Baik enggak? Kalau sudah yang ketiga, it is necessary. Penting enggak? Mungkin itu baik, berakhlak, sopan, benar. Tapi enggak penting. Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini enggak usah dibahas juga mungkin enggak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat, dibahas. Itu namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan itu memang benar, mungkin juga baik, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain kalau tidak penting ngapain kamu komen? Ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Menguji hidup berarti ini, pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind, and necessary. Jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Jangan sampai yang begitu ya. Mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Socrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Socrates, wahai Socrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu. Kata Socrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab 3 pertanyaanku, kata Socrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo, benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak?
Ya kalau hal yang baik ya ndak jadi gosip. Namanya gosip itu ya tentang yang kontroversial, yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Oke, filter kedua. Yang ketiga, aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak? Ada pengaruhnya ndak? Jawab temannya, ya mungkin ndak ada sih, kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Sokrates, oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar, bukan tentang hal yang baik. Dan yang ketiga, saya ndak tahu pun ndak apa-apa, makanya sudahlah ndak usah cerita, ngapain. Ini namanya triple filter.